Bapak Ibu yang terkasih, shalom untuk kita semuanya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengaruniakan kepada kita kesehatan yang baik, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama di dalam anugerah Tuhan, di dalam rumah Tuhan ataupun di dalam rumah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sehari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bahagian firman Tuhan, diambil dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam hati. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Harta kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula harta kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertama kali saya ingin menunjukkan kepada kita satu gambar. Apakah Bapak Ibu masih ingat siapakah tokoh pahlawan ini? Iya, saya yakin kita semuanya tahu dan kita ingat jelas sejarah perjuangan pahlawan kita ini. Bapak Presiden pertama Indonesia, sekaligus juga sebagai pahlawan proklamasi kemerdekaan bangsa kita, yaitu Insinyur Soekarno. Bapak Ibu yang terkasih, demi memperjuangkan sebuah kemerdekaan bagi bangsa kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno bersama dengan teman-temannya, mereka menghadapi berbagai ancaman, berbagai tantangan, berbagai kesulitan, bahkan pernah sekali beliau diperhadapkan kepada suatu ancaman oleh seorang tentara yang membawa sebuah senjata tajam yang berbentuk bulan sabit itu. Tetapi sekalipun diperhadapkan pada ancaman yang sangat berbahaya, tapi kita melihat bahwa Insinyur Soekarno tidak gentar sedikit pun. Bahkan ia mengarahkan senjata tajamnya itu ke lehernya. Bahkan ia berkata kepada sang tentara itu, "Ini leherku, tebas saja." Bapak Ibu yang terkasih, andai kata semangat perjuangan pahlawan nasional ini dikaitkan dengan kehidupan kita yang dipanggil sebagai anak Tuhan, yang dipanggil sebagai saksi Kristus, beranikah kita memperjuangkannya demi kebenaran Kristus? Beranikah kita membayar harga demi untuk hidup di dalam Kristus? Beranikah kita membayar harga untuk hidup menaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Beranikah kita membayar harga untuk hidup melayani Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kisah yang tadi kita baca dimulai dengan sebuah frase. Dikatakan, hal kerajaan surga seumpama. Hal kerajaan surga seumpama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bila kita telusuri seluruh kitab Injil, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan menemukan bahwa di dalam keempat kitab ini, kerajaan surga, kerajaan Allah itu merupakan suatu pokok utama, suatu tema utama di dalam pemberitaan dan pelayanan Tuhan Yesus sehari-hari. Ketika Yesus masuk ke desa-desa, ketika Yesus masuk ke kota-kota di Galilea, Yudea, Samaria, bahkan sampai masuk ke rumah ibadat untuk mengajar orang banyak. Nah, semua itu Yesus lakukan untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang-orang banyak. Bahkan Yesus mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui berbagai tanda mujizat yang kita tahu bahwa yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dipulihkan, yang kusta ditahirkan, yang berdosa diampuni dosanya. Nah, semuanya itu menyatakan kepada kita, Yesus menyatakan kepada orang banyak nilai-nilai kerajaan Allah. Dan bukan hanya mendengar saja, bukan hanya tahu tentang kerajaan Allah, tetapi supaya mereka ini bisa mengalami,
kerajaan Allah yang Yesus sampaikan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mau mengerti tentang hal kerajaan surga, nah kita harus manai sebagai pemerintahan Allah yang tidak hanya pada akhir zaman, yang mana ketika nanti kita bersama dengan Allah di kerajaan surga, ketika kita berada di kerajaan surga, tidak. Tapi hak kerajaan surga harus kita pahami sebagai pemerintahan Allah pada masa kini. Pada masa kini, yang mana Allah memerintah di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita umat manusia. Yang mana Allah sebagai Raja dan Allah aktif memerintah dunia ini pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dan kita setiap orang-orang percaya, kita menundukkan diri kita. Kita menuhankan Kristus sebagai Tuhan kita. Kita melakukan setiap perintah, setiap kebenaran-kebenaran Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang harus kita manai tentang kerajaan surga. Nah, di dalam Matius pasal 13 ayat 44, Yesus mengatakan, mengumpamakan hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam. Seumpama harta yang terpendam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bagi kita, masa agak aneh ya ketika mendengar itu, harta yang terpendam di dalam tanah. Karena kondisi ini sangat berbeda dengan konteks sekarang kita ini. Kalau kita, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah memungkinkan bagi kita untuk menyimpan harta benda kita yang berharga di dalam tanah? Tentu saja tidak ya. Bagi kita untuk konteks sekarang ini, kita mayoritas menyimpan harta yang berharga kita di tempat yang lain, yang seperti yang kita lihat di bank, atau kita membeli satu brankas yang kuat, yang kokoh, lalu kita membuat satu password yang sangat sulit ditebak. Dengan berbagai cara kita menyimpan uang kita. Tidak mungkin kita menyimpannya di dalam tanah. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun perumpamaan ini kita dengar sangat aneh. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, pada masyarakat Palestina, pada saat itu, bagi mereka itu adalah hal yang umum, hal yang biasa terjadi. Bahkan bagi mereka, tempat yang paling aman untuk menyimpan harta yang paling berharga adalah di dalam tanah. Bagi mereka itu adalah hal yang paling aman, yaitu menyimpan harta benda mereka di dalam tanah. Sehingga ketika kita mendengar perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang hamba yang tidak setia, dia mendapatkan 1 talenta, lalu dia cepat-cepatlah menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan 1 talenta itu di dalam tanah, supaya tidak hilang. Nah, itu hal yang biasa. Karena bagi mereka, simpan di dalam tanah adalah tempat yang paling aman. Jadi, jikalau ada pencuri atau ada musuh yang datang untuk merampas harta benda mereka, mereka tidak akan tahu bahwa di dalam tanah masih tersimpan harta benda. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih. Bukan hanya itu saja, pada masa dahulu Palestina adalah satu wilayah yang paling sering diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang kuat untuk menjadi suatu daerah jajahan mereka. Sehingga bagi mereka, orang-orang Palestina, merupakan kebiasaan umum ketika menghadapi perang, menghadapi ancaman. Mereka sebelum melarikan diri, mereka cepat-cepatlah menyembunyikan harta benda mereka itu di dalam tanah. Lalu mereka melarikan diri dengan harapan suatu hari mereka bisa kembali lagi ke tempat itu dan mengambil harta mereka itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, itu bisa kita lihat di dalam suatu pernyataan yang dikatakan oleh seorang sejarawan Yahudi kuno. Dia berkata, emas dan perak dan semua mebel yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang oleh pemiliknya disimpan di dalam tanah untuk menghadapi bencana peperangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Jadi itu hal-hal yang umum, hal yang wajar, hal yang lazim terjadi pada masyarakat Palestina. Oke? Bahkan sampai sekarang ini mereka tetap melakukannya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, yang paling luar biasanya yaitu adanya satu hukum Yahudi yang berbunyi demikian. Bila ada orang menemukan sesuatu yang tercecer
uang yang tercecer ataupun harta yang tercecer, maka yang ditemukan ini menjadi milik sang penemu. Menjadi milik sang penemu. Orang inilah yang berhak penuh atas milik temuannya ini. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Sehingga tidak heran ketika kita membaca ayat ke-44 dikatakan bahwa seseorang pekerja, dia menemukan harta yang terpendam di dalam tanah. Ketika dia menemukannya, firman Tuhan katakan kepada kita, dipendamkannya. Dipendamkannya, lalu pergilah ia dengan sukacita menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sang penemu ini sudah menemukan harta karun yang berharga yang tertanam di dalam tanah, dan ini menjadi miliknya. Ketika dia menemukannya, dia merahasiakannya, dia cepat-cepatlah menyembunyikannya lagi, dan dia menjual segala miliknya. Mungkin saja dia menjual seperti yang sekarang ini, ya menjual segala HP-nya, menjual mobilnya kesayangannya, mungkin menjual motornya, menjual segala yang dimilikinya pada saat itu, dijualkannya, bahkan menguras semua tabungan yang ada di banknya, ataupun mencairkan depositonya untuk membeli ladang ini supaya bisa mendapatkan harta yang terpendam itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah sang penemu ini dia akan menyesal menjual segala miliknya? Tidak. Firman Tuhan katakan kepada kita, ia dengan penuh sukacita dia menjual segala miliknya. Dengan penuh sukacita ia melepaskan segala miliknya, lalu membeli ladang ini. Karena dia tahu ladang ini tersimpan harta yang sangat berharga, dan harta ini melebihi semua yang diperolehnya sebelumnya. Demi harta yang terpendam ini, ia membuang segala miliknya yang lain-lain, dan dia mendapatkan harta karun ini dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini perumpamaan yang pertama. Nah, perumpamaan yang kedua kita lihat di dalam ayat 45 sampai 46. Di dalam perumpamaan yang kedua ini Tuhan Yesus mengatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin kita semuanya setuju bahwa mutiara itu sangat-sangat berharga, bahkan mendapat suatu tempat istimewa di dalam hati kita. Dan itu pun juga terjadi pada zaman dahulu. Bagi mereka mutiara itu adalah mutiara yang sangat berharga, sangat bernilai. Bahkan untuk kita zaman sekarang ini, ada yang siap untuk berani menjual segala miliknya dan membeli satu mata per mata dengan harga puluhan, ratusan, bahkan ribuan miliar untuk membeli batu permata ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah perumpamaan ini, saya yakin sang pedagang ini yang mencari mutiara yang indah ini, yang menemukan mutiara yang indah ini, saya yakin dia seorang pedagang. Tentu yang dipikirkannya adalah bagaimana saya dengan mutiara ini saya bisa mendapat keuntungan besar. Bagaimana saya bisa mendapat suatu penghasilan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika dia menemukan mutiara yang berharga ini, pasti otak bisnisnya langsung jalan. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan mutiara ini dan saya bisa mendapatkan hasil yang berlipat-lipat ganda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sang pedagang ini ketika dia menemukan mutiara yang sangat indah, firman Tuhan katakan kepada kita, ia akan pergi menjual segala miliknya. Dia membeli mutiara itu dengan harapan mutiara ini akan bisa mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar bagi dia. Dia mungkin bisa menjualnya kepada orang lain yang mencari mutiara itu dengan harga yang sangat tinggi atau dengan harga yang sangat mahal. Nah, seumpama untuk kita zaman sekarang ini, mungkin bagi seorang pelaku bisnis atau mungkin bagi yang pengusaha, mungkin Bapak Ibu sudah ada pengalaman ketika kita tahu bahwa besok hari harga saham akan naik berkali-kali lipat. Saya yakin mungkin di antara kita akan berusaha untuk
menanamkan modal kita untuk bisa membeli saham itu, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan yang banyak, keuntungan yang banyak. Dan mungkin bagi sebagian orang, mereka akan menjual segala miliknya, mungkin menjual HP-nya, menjual tanahnya, menjual rumahnya, supaya bisa menanamkan modal itu untuk membeli saham itu dan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagi sang pelaku bisnis ini, sekalipun dia menjual miliknya, mungkin tanahnya, rumahnya, bagi dia tidak masalah. Karena apa? Karena nanti yang akan didapatkannya akan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, dan dia akan melepaskannya dengan penuh sukacita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagian ini menyatakan kepada kita bahwa memiliki dan menjadi bagian dalam kerajaan surga itu seumpama sebuah harta yang terpendam di dalam tanah, seumpama sebuah mutiara yang sangat berharga, yang demi untuk mendapatkannya orang itu siap untuk menjual segala harta miliknya dan membelinya dan memperolehnya. Demikian juga kita, ketika kita tahu bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah seumpama harta yang terpendam, seumpama mutiara yang berharga itu, maka kita selayaknya sebagai anak Tuhan, demi kerajaan surga, demi Kristus, kita siap membayar harga, membuang segala yang lain-lainnya untuk bisa memperoleh Kristus dengan sukacita. Karena Kristus lebih berharga dari segala-gala yang lain-lain itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, memberikan kepada Bapak Ibu suatu cerita, suatu kisah nyata yang pernah terjadi pada tahun 15 Masehi. Yaitu ada di sebuah kota kecil. Sebuah kota kecil yang tinggallah satu keluarga. Keluarga yang memiliki 18 anak. Keluarga kecil yang memiliki 18 anak. Bisa bayangkan 18 anak. Luar biasa. Keluarga ini 18 anak. Dan supaya setiap anak-anak memperoleh suatu kehidupan yang layak, sang ayah yang bekerja sebagai tukang emas di pasar emas, dia menghabiskan waktunya, menghabiskan hari-harinya bekerja di pasar emas selama 18 jam. Selama 18 jam. Dan dia juga bekerja di rumah tetangganya untuk supaya bisa menghidupi kehidupan keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat keluarga ini bukanlah keluarga yang kaya, keluarga yang tidak mampu. Namun keluarga ini memiliki 2 anak sulung yang sangat berbakat. Sang anak sulung yang sangat berbakat yang bernama Aprech dan adiknya Arbet. Mereka kedua saudara ini, mereka mempunyai suatu cita-cita yang sangat besar. Mereka bercita-cita suatu hari mereka bisa menjadi seorang seniman yang terkenal. Mereka bercita-cita mereka bisa menjadi seorang seniman yang luar biasa. Lalu kedua saudara ini mereka mencoba untuk berdiskusi sepanjang malam itu. Lalu terjadilah suatu kesepakatan. Mereka bersepakat, oke, mari kita melemparkan satu koin ini. Jikalau kita melemparkan satu koin, yang menang akan sekolah, yang kalah akan tetap tinggal di tempat dan bekerja dan membantu perkuliahan yang bisa bersekolah. Karena itu mereka mencoba untuk melakukannya. Dan ketika mereka melemparkan koin itu, akhirnya yang menang adalah sang abang. Sang abanglah yang pergi untuk kuliah di kota, sedangkan sang adik dia harus tetap tinggal di tempat lalu bekerja di pertambangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan kesepakatan, sang adiklah yang membiayai perkuliahan abangnya selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun ke depan ini, sang adiklah yang terus berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai kehidupan abangnya di kota. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dan sang abang ini juga belajar selama 4 tahun, dia membuahkan suatu hasil yang sangat luar biasa.
dia menjadi seorang yang sangat terkenal dengan hasil karya lukisannya. Bahkan hasil karya lukisannya itu jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada hasil karya lukisan dari para profesornya. Karena itu dia menjadi seorang yang sangat tersohor. Dan dari hasil penjualan karya lukisannya dia mendapat banyak keuntungan. Setelah itu dia kembali ke desanya. Ketika dia kembali ke desanya, wah, keluarganya sangat bangga, sangat bersuka cita atas prestasi sang anaknya, anak yang sulung ini. Lalu keluarganya mengadakan sebuah pesta makan di halaman rumah untuk merayakan keberhasilan sang anak sulungnya ini. Lalu menjelang akhir acara pesta ini, sang abang menghampiri sang adik. Dia berkata kepada adiknya, "Albert, adikku, saya sangat berterima kasih. Saya sangat berterima kasih atas jeli lelamu selama ini. Demi kesuksesanku, saya berterima kasih atas semua yang telah engkau kerjakan. Dan sekarang, giliran kamulah yang pergi untuk kuliah. Akulah yang akan bertanggung jawab untuk membiayai perkuliahanmu. Pergilah, berangkatlah untuk kuliah. Pergilah untuk mengejar mimpimu itu. Dan saya akan membiayai semua yang kamu perlukan." Bapak Ibu yang terkasih, ketika sang abang mengatakan kepada adiknya perkataan itu, wah, semua pandangan tertuju kepada sang adik. Dan sang adik ketika mendengar pernyataan sang abang ini, dia tertunduk sedih. Wajahnya mengalirlah air mata, dia menangis. Lalu dia menyeka air matanya sembari berkata kepada abangnya. Sambil memegang tangan, dia berkata kepada abangnya, "Tidak, saudaraku, saya tidak akan pergi untuk kuliah. Bagi saya, itu sudah terlambat. Itu sudah terlambat. Lihat apa yang telah terjadi dengan tanganku ini. Tanganku selama 4 tahun bekerja di pertambangan. Sekarang tanganku ini, tulang-tulang jarinya sudah hancur. Saya menderita rematik di tangan kanan dan sangat parah. Untuk memegang satu gelas saja, tanganku sudah tidak sanggup lagi. Untuk memegang satu kuas saja, saya tidak bisa lagi. Saya tidak bisa lagi melukiskan garis-garis di kanvas itu dengan baik. Bagi saya, semua itu sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat." Bapak Ibu yang terkasih, seketika itu juga suasana berubah menjadi haru. Si adik sangat sedih. Si abang ini melihat keadaan ini sangat terpukul. Dia sangat sedih. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya dan hormatnya kepada adik atas semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh sang adik ini. Lalu dia mencoba menarik tangan adiknya, lalu dia meluruskan jari-jarinya, lalu dia melukiskannya. Setelah selesai dilukiskan lukisan itu, lalu dia di atasnya dia memberikan judul lukisan itu dengan kata hands, tangan. Yang kemudian hari kita tahu dan kenal karya ini sebagai tangan yang berdoa, the praying hands, tangan yang berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, inilah sepasang tangan yang bekerja, sepasang tangan yang berkorban demi mewujudkan cita-cita saudaranya. Dan kita lihat sepasang tangan ini dipenuhi dengan suatu cinta yang sangat tulus, dipenuhi dengan suatu pengorbanan yang sangat besar dari seorang adik kepada abangnya. Bapak Ibu yang terkasih, ribuan tahun-tahun yang lalu, ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di Taman Eden, dan Allah bertanya kepada manusia, "Di manakah engkau, Adam?" Pada saat itu manusia gentar. Manusia memilih untuk menghindar,
Manusia memilih untuk menyembunyikan diri dari hadirat Allah. Manusia memilih untuk menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Manusia jatuh dalam dosa, dan dosa inilah yang menguasai, mencengkeram kehidupan manusia, sehingga manusia, Anda dan saya, kita hidup di dalam dosa. Dosa inilah yang membuat kita senantiasa untuk menjauhi Allah. Dosa inilah yang membuat kita senantiasa menista dan memberontak kepada Allah. Namun Bapak Ibu yang terkasih, kegeraman Allah, murka Allah terhadap dosa tidak sampai mendorong Allah untuk membinasakan kita semua orang-orang berdosa. Tidak sampai membinasakan kita semua orang-orang yang berdosa. Demi Anda dan saya, demi kita semuanya, Allah mengambil suatu tindakan untuk menderita, untuk melukai diri, mengambil suatu tindakan yang menyakitkan, yang mendukakan dirinya dengan mengorbankan seorang anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban penebus dosa di atas kayu salib. Demi Anda dan saya, demi kita semua orang-orang yang berdosa, Yesus meninggalkan segala miliknya, meninggalkan segala kuasanya, meninggalkan segala kemuliaannya, mengosongkan dirinya dan mengambil seorang rupa hamba, seorang manusia untuk melayani kita orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus datang ke dunia untuk mencari kita. Yesus datang ke dunia untuk menemukan kita, bahkan sampai mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk kita, untuk mendapatkan kita, untuk menyelamatkan diri kita. Dia tergantung di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk, sebagai orang yang paling hina. Mengapa? Mengapa Allah melakukan semua itu? Mengapa Allah melakukan itu semuanya? Mengapa Yesus datang ke dunia untuk mencari, menyelamatkan kita orang-orang berdosa, bahkan menebus diri kita dengan nyawanya? Hanya satu jawaban. Karena Anda dan saya adalah jiwa yang berharga di matanya. Karena Anda dan saya adalah harta yang berharga di matanya. Karena Anda dan saya, kita semuanya adalah biji matanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita berharga di mata Allah. Karena kita adalah biji matanya, maka Allah melakukannya semua itu. Dia membayar semua harga yang sepenuhnya, semahal-mahalnya, sebesar-besarnya untuk mendapatkan kita. Dan Allah berhasil melakukannya untuk kita. Allah berhasil memenangkan kita dari dosa untuk hidup bagi Dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagi Allah kita adalah harta yang berharga, mutiara yang berharga di matanya. Dan kita sekarang ini, kita adalah anak Tuhan. Kita adalah hamba-hamba kebenaran Tuhan. Kita adalah saksi Kristus yang Tuhan panggil di tengah-tengah dunia ini. Kitalah adalah pewaris kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus sadar betapa berharganya hidup kita di dalam kerajaan Allah. Kita harus sadar betapa beruntungnya kita hidup di dalam Kristus. Kita harus sadar betapa mulianya panggilan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai rekan kerja Allah. Kita harus sadar betapa mulianya, betapa berharganya kita bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus sadar semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah kita hidup di dalam kerajaan Allah. Karena kasih karunia Allah, rencana Allah dikerjakan di dalam kita. Karena kasih karunia Allah, kita yang tidak layak, Allah memakainya untuk bisa menjadi alatnya, untuk memperluaskan kerajaannya. Dan ini bukan hanya di dunia ini nilainya sampai kepada kekekalan. Kita berinvestasi sampai kepada kekekalan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, betapa berharganya diri kita di mata Allah.
Dan betapa luar biasanya kita di mata Allah, sampai Allah memperkenankan kita untuk melayani Dia, untuk hidup di dalam Dia, bahkan sampai kepada kekekalan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bukankah demikian? Jikalau demikian, bukankah seharusnya kita harus seperti sang pedagang yang menemukan mutiara itu, sang pekerja yang menemukan harta yang terpendam itu, harus merasakan sukacita membayar harga, melayani Kristus, hidup di dalam Kristus? Bapak Ibu yang terkasih, sang pedagang mutiara itu ketika menemukan harta yang berharga, dia menjual segala miliknya dengan penuh sukacita, lalu memperoleh harta itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bukankah kita sebagai anak Tuhan, ketika kita karena kasih karunia Allah, kita bisa memperoleh Kristus, dan kita memperoleh kehidupan yang sangat kekal? Bukankah kita harus dengan sukacita membayar harga yang harus kita berikan, dan kita membuang hal-hal yang lainnya dan membayar harga untuk Tuhan yang telah menebus, membeli kehidupan kita ini? Nah, Bapak Ibu terkasih, ini bukan berarti nanti setelah ibadah Bapak Ibu, saudara-saudara menjual semua milik-miliknya, menjual segala hartanya, HP-nya atau mobilnya, rumahnya, tanahnya, atau korbankan segala usaha keluarga untuk kerajaan Allah, untuk Tuhan. Tidak seperti ini artinya. Masuk perumpamaan ini ingin mengajarkan kepada kita, ingin mengajak kita, ayo kita semua yang mendengar perumpamaan ini, ayo berevaluasi. Dalam hidupmu, dalam hidup kita, apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan? Apa yang menjadi prioritas utama di dalam kita mengikut Tuhan? Apa yang paling kita inginkan di dalam kehidupan ini? Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan, apa yang menjadi prioritas kita? Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan menonton drama Korea, sinetron, atau kita akan mengambil waktu itu untuk membaca Alkitab, atau ketika kita diperhadapkan dengan pilihan bermain game, atau kita akan mengambil waktunya untuk berdoa, mengutamakan waktu doa, waktu bersekutu kita dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, ayo nongkrong bersama dengan teman-teman di kafe, ayo kita jalan-jalan, apakah kita lebih mengutamakan itu daripada kita mengutamakan untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan? Atau ketika kita diperhadapkan dengan suatu pilihan, ayo beruntung di dalam bisnis, supaya bisnis kita ini mendapat hasil yang baik, kita bisa mendapat keuntungan. Atau kita siap untuk rugi, sekalipun kita harus jujur, sekalipun kita harus menjadi seorang pembawa terang, pembawa garam di tengah-tengah bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, sekalipun kita harus rugi, sekalipun kita tidak mendapat untung, sekalipun tidak dikenal orang, tapi kita siap. Apakah kita siap membayar harga untuk itu? Apakah kita lebih menyukai menghabiskan waktu kita dengan mengupdate status kita mungkin di Instagram Story ataupun di Facebook, daripada kita menyediakan waktu kita untuk bersaat teduh, untuk bisa mengenalnya lebih dalam, untuk bisa berhubungan intim dengan Allah? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang harus menjadi evaluasi kita, dan inilah yang dituntut oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang menjadi prioritas kita di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita sudah siap, berani? Apakah kita sudah siap dengan sukacita membayar harga untuk mengikuti Tuhan di dalam kerajaan Allah ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan kepada kita dua contoh. Yang pertama, contoh kehidupan Rasul Paulus. Saya yakin kita semuanya mengenalnya, dan kita tahu jelas tentang kehidupannya, dan kita tahu jelas betapa besar pengaruhnya kehidupannya pada zaman dahulu, abad pertama itu. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita membaca kisah Paulus, kita akan melihat bahwa Paulus ini adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kita akan dibuatnya tercengang, dan kita akan kagum akan Paulus ini, yang mana dia adalah seorang calon pemimpin yang sangat militan. Bahkan dia berpotensi untuk bisa menegakkan agama Yahudinya di tengah kaum sebangsanya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, saat ia berjumpa dengan Tuhan Yesus,
perjumpaan ini menjadi titik balik kehidupannya. Dia berubah total. Yang dulunya merupakan sesuatu yang dibangga-banggakan, sesuatu yang dimegah-megahkan, sekarang bagi dia itu adalah sampah. Sehingga di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9 dia berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, dia bukan seorang yang biasa saja. Dia adalah seorang yang luar biasa, seorang yang militan. Tetapi bagi dia semuanya itu sampah demi mengikuti Kristus. Karena bagi dia Kristus adalah yang lebih mulia dari semuanya. Apa yang dahulu dikejar-kejarnya, semuanya dilepaskannya demi Kristus. Sekalipun ia harus menghadapi berbagai tantangan, berbagai bahaya, berbagai ancaman, bahkan hidup di dalam kesengsaraan, di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi kita melihat Paulus dalam kehidupan pelayanannya, dia menjalani dengan penuh sukacita. Di dalam penderitaan yang dialaminya, dia bersukacita sekalipun itu sangat menyengsarakan hidupnya. Tapi demi Kristus dia bersukacita. Karena bagi dia pencapaian yang ada di dunia sekarang dia dapatkan jauh melebihi dari Kristus yang mulia itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sampai dia mengucapkan suatu perkataan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kisah Paulus yang luar biasa. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan harta yang mulia ini, dia siap melepaskan hal-hal yang lainnya dan memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Sekalipun hidup di dalam kesusahan, penderitaan yang silih berganti di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini kisah yang pertama. Saya akan mengajak kita untuk melihat kisah yang kedua, yang belakangan ini sangat viral di media sosial. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar nama dokter ini. Nama dokter ini Agustinus Darmawan Lee. Dia dikenal sebagai seorang pendiri rumah sakit apung dan sangat berkontribusi bagi Indonesia. Dan Bapak Ibu yang terkasih, 2 minggu yang lalu terjadilah suatu kejadian yang mana rumah sakit apung karam di perairan NTB. Sehingga berita ini sangat viral di media sosial sampai mendapat begitu banyak perhatian dari masyarakat umum. Dan masyarakat umum pun memberikan dukungan, donasi, dan semangat kepada Dr. Lee ini. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita telusuri kehidupannya, kita akan melihat Dr. Lee ini, dia adalah seorang ahli bedah jantung. Dan kita pikirkan, jika seorang yang memiliki keahlian bedah jantung, bagi kita akan tahu bahwa beliau bisa memakai keahliannya ini untuk hidup sebagai dokter yang kaya raya. Dia bisa menikmati fasilitas kehidupan yang baik, yang mapan, yang mewah, jauh daripada semuanya itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat Dr. Lee ini memilih untuk melayani Tuhan. Dia memilih untuk mengabdikan dirinya, melayani masyarakat miskin di wilayah 3T, yang mana dikatakan terbelakang, terluar, terdepan, yang mana tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Beliau pergi ke daerah-daerah yang sangat jauh yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, beliau memilih untuk menjual rumahnya untuk membeli sebuah kapal bekas. Dia memilih untuk melepaskan segala kemewahannya. Dia memilih untuk melepaskan segala kenyamanannya untuk menempuh suatu jalan yang sangat sulit. Dia bersama dengan tim dokternya, mereka berlayar ke daerah-daerah
lalu tinggal, menetap, lalu melayani di sana selama seminggu, kemudian berpindah lagi ke daerah yang sangat terpencil. Bisa bayangkan betapa sulitnya kehidupan tinggal di dalam kapal bekas berbulan-bulan selama misi pelayanan ini. Tapi itulah yang terjadi, dan itulah yang dilakukannya selama ini. Sampai sekarang dia berusia 75 tahun. Sampai-sampai dia dijuluki orang sebagai dokter gila para kaum miskin. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Dr. Lee melakukan semua itu? Ketika kita mengikuti video wawancara antara Dr. Lee bersama dengan KND ataupun dengan pendeta Gilbert, kita akan menemukan jawabannya demikian. Dia berkata, saya sadar, saya menerima anugerah Tuhan. Saya tahu bahwa saya adalah biji matanya. Siapakah aku ini? Aku hanyalah biji mata Allah. Karena aku adalah biji mata Allah, maka aku harus berbuat sesuatu bagi Allah. Aku harus berbuat sesuatu bagi orang. Karena itu ia meresponi panggilan Tuhan dengan menjawab, Tuhan, aku siap untuk melayani. Aku siap untuk melayani. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita? Seberapakah berharganya Kristus di dalam hati Anda, di dalam hati kita? Seberapa berharganya Kristus di dalam kehidupan kita? Kristus meninggalkan tata kemuliaannya untuk mencari kita, orang yang berharga. Karena bagi dia kita adalah biji matanya, kita adalah mutiara yang berharga, kita adalah harta karun yang berharga. Beranikah kita saat ini kita membayar harga untuk mengenalnya lebih dalam? Beranikah kita membayar harga untuk melayani dia? Beranikah kita membayar harga untuk mengikuti dia sampai akhir? Bapak Ibu yang terkasih, hidup di dalam Yesus adalah harta yang tak ternilai harganya. Hidup di dalam Yesus adalah harta yang tak ternilai harganya. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Anda dan saya, kita semuanya yang mengasihi Tuhan, kita bisa seperti Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin.